Bun, sehat-sehat kan? Gimana kabar anak bunda? Lancar-lancar kan sekolahnya? Atau sekarang ini lagi ada masalah? PR dan tugas menumpuk atau anak jadi malas belajar? Wah, pasti bunda di rumah ini lagi capek ya menghadapi pembelajaran online kayak gini. Tapi ngomong-ngomong, bunda tahu nggak sih kalau gaya belajar anak itu masing-masing berbeda loh bun. Jadi bunda tidak bisa sembarangan mendampingin anak saat belajar. Waduh, jangan-jangan nih gaya belajar anak bunda itu salah total. Bisa salah total ya bun? Bisa bun, karena bunda mendampinginya tidak sesuai dengan kepribadian dan gaya belajar anak bunda. Bahaya loh bun, hasil belajar anak tidak meningkat atau malah justru menurun loh bun. Dalam psikologi terdapat berbagai macam tipe kepribadian setiap individu. Setiap kepribadian memiliki gaya belajar masing-masing loh bun. Nah, gambaran sederhana pasti bunda tahu tentang kepribadian introvert dan extrovert. Introvert adalah anak yang lebih suka di rumah atau tidak terlalu suka bergaul. Kalau extrovert itu kebalikannya, orangnya suka ngobrol dengan teman, kerabat, keluarga, dan tidak suka sendirian di rumah atau di kamar. Nah, untuk anak introvert ketika belajar tidak terlalu suka dituntut, sehingga biarkan bunda untuk anak mengeksplorasi atau belajar mandiri. Bunda hanya perlu adanya dukungan jika anak merasakan kelelahan atau adanya hambatan. Jika anak ekstrovert itu bunda perlu adanya dukungan penuh dari orang terdekat, dari orang dewasa, dan belajarnya lebih suka dengan teman, sehingga perlu adanya dukungan khusus atau dukungan penuh untuk anak bunda. Selain itu bun, ada 3 gaya belajar menurut psikologi. Ada visual, auditory, dan kinestetik. Pertama ada visual, gaya belajar yang lebih suka melihat. Dan yang kedua yaitu ada auditory, gaya belajar yang lebih suka mendengarkan. Dan kinestetik, gaya belajar yang lebih suka bergerak atau praktik langsung. Bunda, mari kita dengarkan pendapat dari ahli, yaitu Ibu Berliana, seorang psikolog tersertifikasi sekaligus dosen di S1 Psikologi UNS, tentang gaya belajar dan kepribadian berikut ini. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan akademik seseorang. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal ini seperti intelijensi, gaya belajar, sikap kerja, kepribadian, dan lain-lain. Kalau yang eksternal seperti kurikulum, dukungan orang tua, dan masih banyak lagi. Kalau kita bicara tentang gaya belajar anak, gaya belajar sendiri dibagi menjadi 3. Auditory, visual, dan kinestetik. Anak-anak dengan gaya belajar auditory ini lebih mudah menangkap materi melalui suara, sehingga belajarnya biasanya harus melalui cara mendengarkan. Anak-anak dengan gaya belajar visual ini biasanya menangkap sesuatu dengan lebih baik melalui indera penglihatan. Jadi materi-materinya harus dirubah menjadi gambar, grafik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah kinestetik, gaya belajar yang dilakukan secara mempraktikkan langsung. Nah, sekarang kita bayangkan kalau ada anak dengan gaya belajar kinestetik, ini harus mendapatkan materi secara visual atau auditori. Apakah kemudian dia bisa menangkap dengan baik? Mungkin saja dia masih bisa menangkap, tapi tentunya hasilnya tidak akan seoptimal ketika dia melakukan pembelajaran secara kinestetik. Lalu kepribadian. Kepribadian ini juga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Mungkin ada anak-anak yang nyaman belajarnya sendirian di dalam kamar. Tapi ada juga anak-anak yang dia membutuhkan energi dari interaksi dengan orang lain untuk bisa optimal ketika belajar. Artinya anak-anak yang ini mereka lebih cocok ketika belajar secara berkelompok dengan orang lain. Nah, sekarang bagaimana kalau seumpamanya anak-anak yang lebih cocok belajar sendiri ini dia harus belajar dengan orang lain? Apakah bisa? Mungkin saja bisa. Tapi tentunya hasil belajarnya ini tidak akan seoptimal ketika dia belajar sendirian. Disinilah pentingnya kita mengetahui kepribadian dan gaya belajar yang cocok untuk anak. Karena kedua hal tersebut
ternyata sangat mempengaruhi dalam output pembelajaran. Maka kedepannya jika memungkinkan akan lebih baik proses pembelajaran ini dapat memfasilitasi entah itu gaya belajar secara auditori, visual, ataupun kinestetik, dan bagaimana kepribadian anak. Penting banget kan Bun, tapi kepribadian dan gaya belajar anak Bunda itu tidak bisa sembarangan dinilai loh. Perlu adanya asesmen psikologi dan konsultasi dengan psikolog yang tentunya tersertifikasi. Waduh, pasti mahal dan ribet cari di mana ya Bun? Pas banget nih Bun, Bimbel Kelas menyediakan pelayanan yang Bunda butuhkan. Mulai dari Rp140.000 per bulannya, Bunda mendapatkan fasilitas yang dilengkapi dengan yang pertama yaitu gratis asesmen psikologi, yang kedua yaitu gratis konsultasi dengan psikolog, dan yang ketiga yaitu gratis konsultasi dengan konselor, yang keempat yaitu gratis evaluasi 2 arah, dan yang terakhir tentunya mendapatkan tentor yang berkualitas. Pas banget nih Bunda, setelah menonton video ini, Bimbel Kelas mengadakan pelayanan gratis untuk mengulik lebih jauh kepribadian dan gaya belajar anak Bunda. Silakan menghubungi nomor WhatsApp berikut untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut. Tunggu apa lagi? Yuk daftarkan segera anak Bunda. Raih mimpimu bersama kelas. Sampai jumpa di Bimbel Kelas.